warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Islam. Nah, apa aja sih pengertian di filsafat Islam? Lalu apa sih ruang lingkup dari filsafat Islam? Lalu apa dalil-dalil dari filsafat Islam atau dalil yang membahas tentang filsafat? Lalu juga manfaat dan tujuan dalam belajar filsafat Islam, dan juga ada tokoh filsafat Islam. Nah, mari simak baik-baik ya teman-teman. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian filsafat Islam. Nah, apa sih filsafat Islam itu? Ya, nah untuk filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berasal dari kata philin dan sophia. Nah, philin ini artinya mencintai dan sophia artinya bijaksana. Nah, philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan teman-teman ya, atau disebut dengan muhib al-hikmah ya, secara bahasa Arabnya atau dari bahasa Arabnya seperti itu. Nah, secara istilah, menurut Plato, filsafat adalah ilmu tentang hakikat kebenaran. Nah, sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, dan metafisika, serta pengetahuan praktis. Nah, filsafat menurut istilah ya dapat disimpulkan menjadi hasil akal seseorang yang mencari dan memikirkan kebenaran dengan rinci dan detail. Sehingga filsafat Islam dapat didefinisikan sebagai hasil pemikiran filosof tentang Tuhan atau kenabian, kemanusiaan, dan semesta alam yang didasari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang ruang lingkup filsafat Islam. Nah, apa aja sih ya yang dibahas dalam filsafat Islam atau objek kajian filsafat Islam? Yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi ini membahas tentang apa yang ada atau wujud atau eksistensi, mana atau yang sebenarnya ada, yang menjadi landasan atau sumber dalam konteks Islam berkaitan dengan apa dan siapa yang benar-benar ada atau wujud. Nah, yang kedua, ruang lingkupnya yaitu teologi atau pembahasan tentang ketuhanan yang akan meliputi eksistensi, esensi, sifat, nama, dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga ada epistemologi atau pembahasan tentang sumber dari segala sesuatu atau metode atau cara mendapatkan sesuatu itu. Kemudian yang keempat ada aksiologi atau pembahasan tentang nilai dan kegunaan dan manfaatnya. Kemudian yang kelima ada etika atau pembahasan tentang baik buruknya perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil tertentu. Kemudian yang keenam ada estetika. Apa sih estetika itu? Yaitu pembahasan tentang keindahan, nilai dari berbagai dimensi dan cabangnya, seperti keindahan hakiki, natural, dan artifisial. Kemudian yang ketujuh ada logika. Apa sih logika itu di dalam filsafat Islam? Yaitu pembahasan tentang sesuatu kebenaran atau salahnya pemikiran atau rasio ataupun akal. Nah, kemudian banyak sekali ya, banyak yang membahas tentang filsafat Islam. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian ruang lingkup, lalu kita akan membahas dasar-dasar atau dalil-dalil filsafat Islam. Berdasarkan filsafat ya, berdasarkan pengertian dalam bahasa Arab muhibbu al-hikmah atau kata hikmah ya, tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairul katsira. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Nah, di sini memiliki arti Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, di dalam Al-Quran ya banyak banget yang membahas tentang filsafat Islam. Adapun surah-surah yang membahas tentang filsafat yaitu surah Al-Baqarah ayat 129, 151, dan surat An-Nisa di ayat 54, lalu di Al-Baqarah di 251, dan banyak lagi yang membahas tentang filsafat Islam. Nah, di mana semua ayat-ayat itu mendorong dan memotivasi menyenggol ya, menyindir tentang fungsi akal, berpikir, dan perenungan. Di antaranya katanya al-aql, fikir, nazar,
Dabr dan Basor. Nah, seperti itu ya yang membahas tentang filsafat Islam. Lalu kemudian kita sudah membahas pengertian, lalu membahas ruang lingkup, lalu juga dasar-dasar atau dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang filsafat Islam. Kemudian yang keempat kita akan membahas tujuan mempelajarinya. Nah, tujuan mempelajarinya yaitu memahami dan mempraktekkan cara berpikir menuju kebenaran atau ketauhidan ya, atau ke jalan yang benar ke ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kita membantu memperjelas segala persoalan masalah yang dihadapi manusia sehingga dapat memecahkan secara bijak dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, memberikan dorongan untuk mengembangkan keilmuan alternatif bagi problematika umat Islam di dunia. Kemudian yang keempat, memetakan problem umat ya dan memproyeksikan masa depan Islam ya. Jadi kita diberikan ilmu filsafat Islam itu gunanya untuk berpikir dan untuk memecahkan masalah apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh di filsafat Islam itu? Nah, di antaranya yang pertama ada Al-Kindi, kemudian ada Ar-Razi, Al-Farabi, Ikhwan As-Sofa, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, lalu ada Al-Ghazali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi filsafat Islam ini, banyak kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.